Hadirin jamaah Majelis Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, sama-sama kita dengarkan mu'izah hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Ad-Da'i ilallah Habibun Al-Mahbub Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf. Kepada beliau fa ilaihi tafaddal mazkura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umatnya yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Tentunya yang sama-sama kita hormati para guru-guru kita, para kiai, para habaib, orang-orang tua kami yang cukup banyak hadir di hari ini, dan juga para umarok kita, para pimpinan wilayah kita yang juga alhamdulillah dengan berbagai macam kesibukannya bisa menyempatkan hadir bersama kita. Kita doakan semoga guru-guru kita semuanya, orang-orang tua kita, para umarok kita diberikan panjang umur, diberikan sehat wal afiyah, dimudahkan segala urusannya dunia wal akhirah, amin ya rabbal. Dan tentunya yaitu sahibul majlis Ustadz Oji yang kita panggilnya, semoga selalu sehat wal afiyah dan juga selalu istiqamah untuk terus menyebarkan, mendakwahkan ajaran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal. Dan tentunya tidak lupa guru beliau yang istiqamah mengajarkan beliau dan sampai sekarang terus mendampingi beliau, yaitu guru kita bersama Ustadz Sukron dan juga Ustadz Suyuti yang alhamdulillah tiap tahun hadir bersama kita dan selalu sehat wal afiyah, dan insya Allah selalu bisa membanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga cukup banyak di sini para guru-guru kita, walaupun saya tidak sebut satu persatu, tapi insya Allah semuanya selalu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadir bersama kita Kiai Suprayitno, Habib Agil, Habib Fikri, kemudian Haji Heru Winarko, dan juga Bapak Camat kita, dan juga Pak Lurah, dan semua yang mewakili. Semoga semuanya selalu diberikan sehat wal afiyah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak berpanjang lebar, di kesempatan mulia ini selain kita mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang biasanya rutin tiap tahun diadakan di sebelah depan, di belakang situ, sekarang kita berada di tempat yang luar biasa, yaitu di antara baitun min buyutillah, di tempat ibadah yang kita kenal namanya tempat apa, musola apa, masjid apa ini Pak? Umar ibn Khattab. Luar biasa. Insya Allah dengan adanya kita di tempat ini bertambah makmur rumah Allah ini, amin ya rabbal. Di kesempatan yang mulia ini saya ingin bacakan satu hadis Rasul yang sangat sederhana, singkat, riwayat Imam Muslim. Seluruh ulama sepakat mengatakan hadis ini sahih. Dikatakan teks bahasa Arabnya, annamra'atan sauda kanat takummu al masjid. Dikatakan dulu ada seorang wanita sauda, warna kulitnya hitam, takummul masjid ay taknusul masjidah, yaitu suka membersihin masjid. Jadi dulu kata Nabi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam,
ada seorang wanita hitam yang kerjaannya bersihin masjid. Jadi kalau Nabi sudah sholat, sahabat sudah sholat, kosong, beliau masuk bersihin masjidnya. Tapi bersihin masjidnya nggak dipel. Kenapa nggak dipel masjidnya? Zaman dulu tanahnya pasir, kalau dipel berantakan. Jadi kalau ada kotoran diambil, sapu lidi mungkin. Tiba-tiba fafaqadahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sekali waktu Rasulullah kehilangan dia. Maksudnya faqada nggak kelihatan lagi. Yang biasa Nabi ngelihat tuh perempuan bersihin masjid kagak kelihatan. Fasa'ala anha. Akhirnya Rasul nanya sama sahabat tentang dia. Para sahabat, ibu yang biasa nyapu di sini kemana? Kok nggak kelihatan? Ibu hitam tuh, ibu yang warna kulitnya hitam, kok kagak kelihatan di sini? Kemana dia? Faqalu, sahabat waktu ditanya bilang, matat ya Rasulullah, meninggal ya Rasul. Oh ternyata itu perempuan meninggal. Akhirnya Nabi bilang, afala kuntum adzantumuni, kenapa kalian nggak kasih tahu saya kalau dia meninggal? Kenapa nggak ngabarin saya kalau dia meninggal? Perawi hadis bilang, ka'annahum sagharu amroha. Para sahabat kayaknya ngecilin urusan si perempuan ini. Sagharu amroha. Ya Rasul, dia kan cuman perempuan, kulitnya hitam, udah gitu kagak punya bangsa. Karena memang perempuan ini, kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, namanya lebih dikenal dengan Ummu Mihjan. Jadi si perempuan ini Ummu Mihjan. Dia nggak diketahui suaminya siapa, dia nggak punya anak keturunan siapa, nasab ke bawah nggak ada, nasab ke atas nggak ada, nggak punya nasab sama sekali. Jadi alim tidak, ngajar enggak, cantik kagak, nasab nggak ada, anak nggak ada, nggak ketahuan ya Rasul. Akhirnya sagaru amroha, ya Rasul, cuman perempuan hitam, udah gitu nggak ada suami, nggak ada anak, pinter kagak, kaya kagak, jelek lagi, hitam. Terus ya kalau dia meninggal kemarin saya kuburin nggak pakai dikasih tahu dah Nabi. Masa urusan segitu doang mau dikasih tahu? Kecuali yang meninggal orang ngetop, orang alim. Ini kan cuman bersihin masjid doang, kerjaannya bersihin masjid. Namanya nggak pernah disebut nama orang ini kecuali di hadis ini. Sejarah latar belakangnya tidak diketahui. Ummu Mihjan. Kalau kita membaca nama orang Ummu Mihjan hanya satu aja, ini riwayat doang, nggak ada lainnya. Apa kerjaan di belakang nggak diketahui, cuman disebutin dia tukang bersihin masjid. Sekarang meninggal. Kata Rasul, kenapa nggak dikasih tahu kalau dia meninggal? Ya Rasul, cuman Ummu Mihjan. Siapa dia ya Rasul? Nggak perlulah dikasih tahu. Jadi kami kubur, kami diem-diem, nggak dikasih tahu sama kamu. Nabi agak kecewa dengan perbuatan sahabat. Terus dia bilang apa? Dulu nih ala qabriha. Kalau gitu tunjukin aku. Ayo kalian mana? Kuburannya kasih tahu saya, kata Rasul. Akhirnya para sahabat bawa Nabi Muhammad nganterin Rasul ke Baqi. Di kuburnya di Baqi, di kota Madinah ada pekuburan Baqi. Di Baqi itu ada 10.000 sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua bisa berziarah ke Baqi. Amin ya rabbal. Kalau ziarah ke Baqi ya harus apa? Umroh, harus haji. Insyaallah kita semua dikasih rizki oleh Allah, dikasih sehat walafiat, dikasih kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah haji atau umroh. Amin. Sehingga bisa berziarah ke Baqi. Nabi berangkat ke Baqi sama sahabat. Hadza qabraha ya Rasulullah. Ini nih ya Rasul yang Anda minta ditunjukin, nih dia nih kuburnya nih. Ini kuburan si perempuan itu. Fasalla 'alaiha. Lalu Rasulullah shalla 'alaiha. Ada yang menerjemahkan shalla 'alaiha, Rasulullah sholat di atas kuburan itu. Riwayat yang lain shalla 'alaiha da'a. Rasulullah berdoa untuk si ahli kubur itu.
Rasulullah sholat, kemudian doa untuk si ahli kubur. Si Ummu Mihjan kuburannya didoain. Faqala, kemudian setelah selesai Rasulullah nengok ke sahabatnya sambil mengatakan, inna hadzal kubura mamlu'atun dzulmatun ala ahliha. Ini kuburan-kuburan, sungguh kuburan-kuburan ini gelap gulita bagi orang yang ada di dalamnya. Inna hadzal kubura mamlu'ah dzulma. Kuburan ini penuh dengan kegelapan. Ala ahliha, kepada penduduk-penduduknya. Jadi kuburan itu, kata Rasulullah, ini kuburan yang ada di sini gelap. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa annallaha yunawwiru ala ahliha. Lalu Allah memberikan penerangan kepada ahli kubur yang ada di dalamnya. Di riwayat yang lain, tsumma annallaha yunawwiru lahum. Allah memberikan penerangan kepada mereka. Riwayat yang pertama atas mereka, yang kedua untuk mereka. Intinya bisolati alaihim, dengan sebab solatku untuk mereka. Jadi Nabi bilang, kemudian Allah berikan cahaya di dalam kubur-kubur mereka dengan solatku atas mereka. Bisolati alaihim. Rawahu al-Imam Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cerita singkat tentang seorang ibu berwarna hitam kulitnya yang tidak memiliki kemuliaan apapun, harta tidak, ilmu tidak, nasab tidak, tapi ibu ini kerjaannya bersihin masjid. Lalu saat meninggal, sahabat menganggap ini ibu tidak punya kemuliaan, karena memang tidak ada kemuliaan kecuali hanya memperhatikan masjid. Saat meninggal, Nabi nanyain dia. Setelah tahu dia meninggal di kubur, Nabi datang ke kuburannya, bahkan nyolatin secara khusus untuk si perempuan ini. Lalu Rasulullah berdoa untuk perempuan ini, dan akhirnya dengan berkat doa Nabi, kuburan yang tadinya gelap menjadi penuh dengan cahaya berkat doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ayo kita ambil pelajaran dari hadis yang singkat ini. Yang pertama, sumber hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Jadi kalau kita ingin membahas sesuatu perkara, cari dulu sandarannya. Oh, sandarannya kuat, aman, kalau kita nyender nggak rubuh. Tapi kalau sandarannya lemah, goyang, apalagi palsu, nggak usah dibahas. Karena kalau kita senderin rubuh itu. Makanya kalau di dalam membahas suatu perkara, ambil dulu dasar pokok sandaran kita. Sandaran kita hadis sahih Muslim. Hadis Ummu Mihjan yang sangat terkenal, diriwayatkan dari Abu Hurairah, Anas Malik dan yang lainnya. Alhamdulillah hadis ini sahih. Yang kedua, hikmah dari hadis ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang pertama, bahwa Allah memberikan kemuliaan kepada seorang wanita yang urusan dunianya nggak punya apa-apa. Kaya tidak, ilmu tidak, cakep juga tidak, punya keturunan juga tidak, atau punya keluarga, punya keturunan mulia juga tidak, tapi Allah muliakan. Gara-gara apa? Yaitu memperhatikan masjid, memperhatikan tempat ibadah. Ini ibu bukan imam, ini ibu bukan yang ngajar Quran di masjid. Ini ibu cuman bersihin masjid doang, cuman nyapuin masjid doang. Tapi waktu meninggal dunia, Allah kasih kemuliaan lewat junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi nyolatin, Nabi doain, bahkan Nabi ngasih tahu kuburnya diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu luar biasa, alhamdulillah. Semoga keluarga besar yang telah mewakafkan masjid ini untuk dijadikan tempat ibadah dan diberikan nama Umar ibn Khattab, bukan hanya dimuliakan yang mewakafkan, yang bangun pertama, semoga anak keturunannya semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
dan yakin keluarga pewakif ini merupakan aset akhirat yang luar biasa. Coba kita kias, Ummu Mihjan hanya nyapu saja dimuliakan kuburnya, bagaimana kalau kita yang membangunnya? Oh, luar biasa, kita yang memakmurkannya. Maka di sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kabar gembira untuk kita. Tempat ini menjadi sarana yang paling cepat untuk memakmurkan kubur kita. Ayo, yang keluarga besar yang telah membangun ini, mereka berbahagia karena membangunnya. Lalu bagaimana kita bisa nggak memakmurkan? Bisa. Yang bisa ikut sholat di sini, jangan ditinggalkan sholat di tempat ini. Karena ini memakmurkan masjid adalah dengan mendirikan dengan ibadah. Kalau di sini ada pengajian, ayo kita ramaikan. Duduknya kita di masjid, mendengarkan majelis ilmu, itu adalah memakmurkan masjid. Kalau saya nggak bisa Ustadz, maka paling tidak perhatikan dengan apa? Kebersihan masjid. Kata para ulama, kalau kita masuk ke masjid, ke musola, masuk ada kotoran dikit, ambil. Kalau memang itu kita keluar susah, ambil, kantongin dulu. Kata para ulama, nanti keluar baru dibuang di luar. Kecil-kecil ambil, jangan kau pikir kecil ketika ngambil sampah dari Baitullah. Maaf, kalau ada orang datang ke rumah saya, lalu rumah saya sedikit kotor, dibersihin. Ya Allah, saya girang sama tamu ini. Dibersihin, percuma datang doang dibersihin rumah saya girang. Bagaimana kalau yang kita bersihin rumahnya Allah? Ini Baitullah, ini rumahnya Allah. Kita datang, kita jaga kebersihannya, maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, kata Nabi, penyebab kubur orang cahaya, penuh dengan cahaya terang benderang adalah satu, memakmurkan masjid, memakmurkan musola, memakmurkan langgar. Ini alhamdulillah, insya Allah berkah maulid ini kita tambahkan rami masjid atau musola Umar bin Khattab ini. Ini tempat ibadah yang luar biasa, insya Allah dengan berkah maulid tambah makmur tempat ini, amin ya rabbal. Yang kedua hikmahnya, hikmah pertama kemuliaan memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid bukan hanya membangunnya saja, bukan hanya sholatnya saja, bukan hanya taklimnya saja, tapi menjaga kebersihannya pun sebagai memakmurkan masjid, seperti Ummu Mihjan. Yang kedua, ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita nggak usah mikir sibuk modal kaya, modal ganteng, modal nasab untuk menjadi mulia. Tidak, terlalu banyak untuk kita sebutkan orang-orang mulia padahal mereka tidak punya nasab, padahal mereka tidak punya harta, padahal bahkan mereka tidak punya ilmu. Dia ngaji, dia taklim, tapi pinter kagak. Kan banyak begitu. Banyak gak yang ngaji sama guru-guru kita? Sama Ustadz Sukran, sama Ustadz Suyuti, banyak gak yang ngaji? Kira-kira pinter semua apa enggak? Ada yang ngaji disuruh ngapal, ngapalnya seminggu, lupanya sehari. Ada yang lagi ngaji, ada yang tidur, ada yang ngantuk. Nggak apa-apa, yang penting ngaji. Nanti kita mulia bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan, sebuah kebaikan, lakukan. Yang punya harta, lakukan kebaikan dengan hartanya. Yang punya jabatan, lakukan kebaikan dengan jabatannya. Yang punya pengaruh, lakukan kebaikan dengan pengaruhnya. Yang nggak punya apa-apa, apapun yang bisa kita lakukan, walaupun hanya ngambilin sampah di rumahnya Allah, walaupun cuma nyapu di rumahnya Allah. Kadang-kadang kita lihat lagi taklim, lagi sholat, sendal berantakan, rapiin sendal jamaah, cuma rapiin doang. Jangan dianggap kecil. Semua yang berkaitan dengan rumahnya Allah akan mendatangkan kemuliaan. Oleh karena itu, ya gak usah pusing. Kadang-kadang kita mikirin sekarang rame nasab nggak nasab, ngapain pusing nasab? Orang mulia bukan karena nasabnya, orang tidak mulia bukan karena nasabnya, mulia dan tidak mulia dengan amalnya. Makanya kita puyeng nyariin nasab. Enggak, saya udah nggak usah pusing, nggak usah ngurusin nasab. Ayo kita beramal, kita beramal, kita jaga persatuan. Insya Allah dengan amal-amal kita sekecil apapun, kalau kita ikhlas istiqamah,
menjadikan kita mulia fid dunya wal akhirah. Kita doain para guru-guru kita semuanya biar istiqomah mengajarkan kita ilmu, amin ya rabbal. Jadi berbuat. Yang ketiga, ternyata tadi ya Nabi nyebutin anna mra'atan as-sauda, ada perempuan yang warna kulitnya hitam. Nyebutin begitu nggak mesti ribah. Jadi kadang-kadang maaf ya, nyebutin kadang-kadang bisa masuk ke dalam riba. Nyebutin sesuatu bisa dilarang, karena dalam surat Al-Hujurat Allah katakan apa? Dikatakan bi'salismul fusuku ba'dal iman, itu berkaitan dengan memberikan gelar-gelar yang buruk, nggak boleh. Tapi kalau ini memang untuk mengetarai, itu boleh untuk mengetarai. Ustadz yang mana itu lo yang gendut, itu boleh, emang ustadznya gendut, bukan yang menghina, karena untuk ustadz kan banyak nih, yang mana nih yang kurus apa yang gendut, namanya sama lagi, Ustadz Ahmad yang mana? Nah itu boleh tuh dikasih apa? Ahmad yang kurus, Ahmad yang tinggi, itu tidak menghina, tapi untuk memberikan ketara. Nabi menyebutkan annamra'atan sauda, itu disebutin ada perempuan hitam. Nah, bukan menghina, tapi memang banyak perempuan yang bersihin, tapi ini yang perempuan yang hitam. Nah, ini menunjukkan tidak setiap menyebut sifat itu menjadi penghinaan, tapi sebagai ketara atau sebagai tanda untuk membedakan yang lainnya. Dan ternyata perempuan ini tidak punya nasab, tidak punya harta, tidak punya ilmu, kok bisa mulia? Ternyata luar biasa. Ini merupakan Allah memberikan kemuliaan kita, banyak jalan untuk mendapatkan kemuliaan. Insya Allah dengan berkahnya tempat yang mulia ini kita semua nanti dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Yang keempat hikmahnya, Nabi itu perhatian banget sama umatnya. Kagak kelihatan, kemana nih perempuan? Kok nggak kelihatan biasa hadir? Tuh Nabi perhatian banget sama sahabatnya, juga sama kita. Makanya kita ngadain maulid kagak habis-habis. Ini mah bulan udah hampir bukan maulid lagi, udah Rabiul Awal lewat, Rabiul Tsani lewat, Jumadil Awal lewat, Jumadil Tsani udah hampir Rajab, Syaban bentar lagi nih. Tapi kita ngadain terus, kenapa? Karena Nabi nggak pernah berhenti memperhatikan kita, maka kita tidak boleh pernah berhenti terus untuk memberikan perhatian kepada Nabi Muhammad, baik dengan mengadakan peringatan maulidnya atau dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dan jangan lupa, jangan pernah berhenti mempelajari syariatnya Nabi Muhammad, karena itu adalah tanda balasan kita untuk perhatian Nabi Muhammad. Nabi Muhammad perhatian, ketika nggak ada ditanya. Begitu juga adab Bapak Ibu, kalau kita punya teman, punya majelis, biasa datang, kagak datang boleh ditanyain, kemana 2 pekan nggak datang, kemana 2 pertemuan taklim kok nggak datang, pergi kemana, boleh, itu sunnah. Rasulullah kalau nggak datang ditanya. Di masjid juga begitu, kita jamaah bareng, pas biasanya ada jamaah ikut bareng kok nggak kelihatan, kemana ini jamaah kagak kelihatan, sunnah nanyanya. Jangan marah, malu ditanya Ustaz nanya melulu kayak pengen kepo aja, bukan kepo, itu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita selalu sehat walafiat. Yang terakhir sebagai penutup, tentunya sangat banyak hikmah di kejadian hadis ini. Yang terakhir, Rasulullah pas tahu dia meninggal, dikasih tahu, tanyakan di mana kuburnya, kasih tahu aku, kata Rasul. Setelah dikasih tahu, ditanya, didatengin, dia ziarahi, dia sholat, dia doa. Ini menunjukkan sunnah untuk mendoakan saudara kita yang telah meninggal dunia. Bahkan sunnah untuk kita berziarah kepada orang-orang yang umat Nabi Muhammad yang telah meninggal dunia. Sunnah mendoakan. Jadi jangan pernah berhenti doa kita hanya untuk orang-orang yang ada, yang saat ini hidup bersama kita. Jangan lupain, di majelis kita mungkin ada dulu teman-teman kita yang bareng sama kita tahun yang lalu, tahun ini tidak duduk bareng bersama kita. Mungkin ada guru-guru kita, ustadz yang pernah ngajar, sekarang sudah tidak ada. Ayo jangan lupakan, jangan berhenti ikuti sunnah Nabi Muhammad. Kalau ada waktu datengin kubur, ziarahi guru-guru kita. Jangan lupa doakan mereka, masukkan di dalam doa-doa kita guru kita, sahabat kita, kerabat kita yang sudah meninggal dunia, karena itu ajaran Nabi Muhammad. Ini ajaran ahli sunnah wal ahli sunnah. Kalau ada yang meninggal jangan ditinggalin. Kadang-kadang ada orang yang bilang begini, Ustaz,
doakan nyampe di mana kita ada. Iya, saudara kita meninggal di Irian, kita doa sini sampai, tapi nilai ziarah beda lagi Pak. Rasulullah bisa aja doa dari rumahnya untuk Ummu Mihjan, tapi Nabi bilang dulu nih ala gabriha, tunjukin saya kuburannya di mana, didatengin sama Nabi lalu didoa. Ini menunjukkan luar biasa sunnah ziarah, sunnah doa. Dan jangan lupa sunnah kita, doa kita, ziarah kita bisa memberikan penerangan kepada ahli kubur. Nabi Muhammad doa diterangin tuh kuburannya gara-gara doa. Maka jangan pernah meremehkan doa-doa yang kita panjatkan untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Semoga orang-orang yang kita cintai semuanya, dari keluarga kita, kerabat kita, guru-guru kita yang telah meninggal dunia, semoga dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, diluaskan kuburnya dengan rahmat dan ampunan Allah. Dan keluarga kita, kerabat kita, guru-guru kita yang masih ada, semoga diberikan panjang umur, sehat walafiat, amin amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.